Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santo Yohanes Rasul, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Tuhan diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, melihat kain terletak ke tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu segera pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara-saudari terkasih, selama 3 tahun murid-murid Yesus hidup dan bekerja bersama Yesus untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Mereka juga mengalami puncak-puncak kesaksian Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Salah satu murid yang sungguh terlibat dalam peristiwa itu adalah Yohanes, penulis Injil. Pewartaan Yohanes bercirikan refleksi teologis yang sangat mendalam, seperti yang kita baca dalam Injilnya. Membaca Injilnya, kita dapat merasakan betapa ia dekat dan memahami Yesus. Pesan apa yang dapat kita petik dari perayaan hari ini? Mungkin saja kita tidak dapat menulis seperti Yohanes, tetapi kita dapat memberi kesaksian tentang Yesus dalam bentuk lain. Kita bisa menerjemahkan kitab suci ke dalam hidup harian kita. Inilah kesaksian terbaik. Saudara-saudari terkasih, Yohanes menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pengalaman dicintai secara mendalam oleh sang guru dan juga cintanya kepada gurunya membuatnya selalu berkobar untuk menulis tentang cinta dan kesaksian akan pengorbanan gurunya. Bagi Yohanes, ia ingin setiap orang mengenal dan mengalami cinta yang sama dari gurunya. Yohanes berkata, "Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya
kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami, persekutuan dengan Bapa dan dengan Putranya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yesus Kristus mencintai kita tanpa syarat. Betapa indahnya dicintai Tuhan Yesus Kristus. Inilah mutiara iman yang telah kita miliki dan tidak akan pernah kita tukarkan dengan apapun yang ada di dunia. Saudara-saudari terkasih, Yohanes memiliki kedekatan dengan gurunya. Yohanes sungguh beruntung karena boleh mengenal Yesus secara dekat. Yohanes berusaha mengenal Yesus dan seluruh pribadinya. Peristiwa kebangkitan Yesus menjadi saat yang paling penting bagi Yohanes. Ia percaya kepada Yesus. Yohanes tidak membutuhkan bukti dan penjelasan untuk percaya kepada Yesus. Pengalaman Yohanes sungguh berharga bagi kita. Ia melihat dan percaya. Baginya, kasih nyata dalam diri Yesus. Maka, kasih itulah pula yang diwartakan kepada semua manusia. Pengenalan Yohanes dengan Yesus berakhir membahagiakan. Inilah yang menjadi harapan semua orang. Kita, umat Katolik, termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Meskipun kita sendiri belum pernah berjumpa dan melihat Yesus secara langsung. Namun, melalui Injil Yohanes, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Mungkin karena kita kurang membaca kitab suci. Akibatnya, pengenalan kita akan Tuhan Yesus dangkal, kurang mendalam. Kita perlu mengenal dan mempercayai Yesus. Apakah kita sudah merasa puas dengan pengenalan kita pada Tuhan Yesus? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam dan dapat semakin mengalami kasih-Mu yang menakjubkan itu dalam hidup kami. Semoga kami memiliki keberanian untuk menghayati iman kami dengan baik dan memiliki semangat dalam melaksanakan ajaran-ajaran-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.